Pemirsa, ketemu lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Yap. Dan kita tadi udah ngomongin tentang lalu lintas dari negara-negara lain. Tadi kita tuh ngomongin ininya ya, kebiasaan-kebiasaan pengendaranya ya. Betul. Ya, seperti apa mandirinya orang-orang di negara-negara yang tadi kita sebutin dalam berkendara. Nah, selanjutnya kita mau bahas lagi negara mana aja sih yang punya peraturan lalu lintas tapi kok aneh? Ada loh. Ada, ternyata ada banget gitu kan. Ya, kita nggak bisa nyalahin karena kan setiap negara ini memiliki peraturannya masing-masing ya guys ya dalam mengatur lalu lintasnya. Nah, berikut ini kita akan sebutin yang pertama, ada lagi negara Finlandia nih di urutan pertama. Karena di negara ini kalau nih pengemudi menabrak hewan liar yang besar seperti rusa, dan pengemudi tersebut itu wajib loh melaporkan kepada polisi karena akan dianggap ilegal jika tidak melaporkan. Iya, jadi Finlandia tuh yang saya bilang tadi bisa banget nabrak rusak karena jalanannya nggak kotak kayak kita, jadi dia hutan keluar masuk. Ada bukit-bukit, naik turun gitu. segala macam gitu. Dan selanjutnya adalah Republik Siprus. Kalau di Inggris ini kan nyetir sambil makan minum masuk dalam kategori perilaku membahayakan atau tidak mengindahkan keselamatan berkendara. Kalau di Siprus nih lain cerita ya. Jadi buat siapa aja yang terbukti makan dan minum sambil mengemudi langsung kena tilang. Jadi nggak pakai peringatan. Langsung udah langsung ditilang. Nanti gitu. Karena di luar negeri kan rata-rata memang udah menerapkan tilangnya itu jauh ya dari sebelum Lebih Indonesia. canggih. Udah canggih banget. Jadi kesalahan kecil aja tahu-tahu nanti surat cinta datang untuk kalian bayar uang tilangnya. Bener banget. Oke, yang berikutnya lagi-lagi Jepang. Nah, kenapa nih gitu? Kalau hujan di sana tuh kan banyak genangan air di jalan ya. Nah, beberapa pengendara ini terkadang tidak memerhatikan genangan air tersebut dan jadinya nyiprat nih, terciprat ke pejalan kaki. Itu diatur loh di sana. Pelanggaran ya kategorinya, ada sanksinya ya? Ada, ya, tapi kita nggak tahu dikenakan sanksi apa di sana. Tapi untuk hal-hal kecil kayak gitu aja keren sih mereka buat peraturan ya. Gitu. Oke. Dan selanjutnya ini dari negara Prancis. Di negara Prancis ini pengemudi motor atau mobil wajib menyimpan rompi neon kuning, spotlight ya namanya. Kalau kena matahari kena sinar lampu nyala gitu kan, harus ada rompinya. Hal ini bertujuan kalau misal nih kendaraannya mogok di tengah jalan, pengendara tuh harus pakai itu untuk ngasih lihat ke orang-orang bahwa mobil lagi bermasalah. Oh, keren gitu juga sih sebenarnya, nggak aneh, ini keren. Ya agak aneh sih, tapi positif gitu. Positif, karena kan kadang-kadang kalau di sini kesadaran di Indonesia nggak ada ya, ngeliat orang mogok atau apa ya cuek aja jalan gitu kan. Iya, apalagi pakai yang segitiga itu tuh. Iya, segitiga tanda ya. Oke, selanjutnya nih ada negara Jerman ya, di mana pengendara motor di Jerman ini diperbolehkan untuk melewati jalan tol. Hanya saja terdapat hukum lalu lintas selama melaju di jalan tersebut. Jadi kalau mengalami kehabisan bahan bakar, maka pengendara motor akan dikenakan denda. Jadi boleh lewat jalan tol tapi nggak boleh berhenti sembarangan. Ini ngomong-ngomong tentang Jerman, jalan tol itu biasanya 6 jalur. Oh iya. 6 jalur, terus kecepatannya tuh kalau nggak salah ada tempat-tempat yang nggak ada batas kecepatan, bisa ngebut. Tapi kalau ngomongin tentang motor, itu juga motor-motornya cc gede. Oh, gitu. Iya, beda lah ya. Kayaknya nggak ada bebek deh di sana. Kayaknya nggak ada deh di Jerman. Udah lebih maju di sana guys. Oke, dan selanjutnya adalah negara Rusia. Ada aturan tentang kebersihan kendaraan di Rusia. Wah, kena nih saya kalau. Jadi kalau pengendara menggunakan kendaraan yang kotor, itu polisi bisa tilang denda sebesar 500 rubel atau 100.000 rupiah. Oke. Karena sih jadi menyadarkan masyarakatnya atau warganya untuk selalu bersih dalam berkendara ya. Nah, selanjutnya ada di Luxembourg. Nah, ini negara yang memang memiliki peraturan kalau setiap kendaraan roda 4 diwajibkan untuk memiliki wiper. Ya iyalah ya. Yang aneh adalah meskipun mobil tidak memiliki kaca di bagian depan, mobil tersebut tetap diwajibkan memiliki wiper. Oke, iya aturannya di wiper bukan di kaca. Bukan di kaca tapi di wiper. Nah, terus kalau kayak mobil-mobil Jeep gitu-gitu kan yang bak terbuka gitu gimana? Nah, itu ada cerita unik, kita lompat ke Indonesia sedikit ya, berkaitan nih sama yang Nuka bilang. Jadi ada aturan di negara Indonesia, kalau misalnya mobilnya nggak pakai chassis, contoh truk nggak pakai atasnya, itu pengendara harus pakai helm. Ya, saya pernah lihat beberapa kali, saya pernah lihat di jalan kok kayak gitu. Aku baru dengar. Ada, saya pernah lihat 2-3 kali. Tapi yang lebih unik, saya punya teman, mobilnya Z3 BMW, dibuka sama dia, cuaca bagus banget. Diberhentiin sama polisi sambil ketawa. Pak, saya ngingetin aja ini ada aturan ya, Bapak harus pakai helm, jadi mending Bapak tutup. Peringatan aja.
Oke. Ini ada aturannya Pak, ketawa-tawa juga polisi. Baru dengar ya. Mohon maaf Pak, tutup aja Pak, Bapak boleh buka kalau pakai helm. Gitu. Aneh. Iya, dan ini yang gak kalah aneh di negara Filipina ya. Jadi Wow. sama kayak Indonesia, mereka ada ganjil genap, tapi nomor terakhir ganjil atau genap ini nggak boleh berkeliaran sama sekali di jalan, Lah. harus tinggal di rumah. Jadi ada daerah-daerah yang kalau kita kan boleh lewat jalan raya mana, tapi nggak boleh lewat jalan sini. Kita kan gitu, Sudirman, Kuningan ya, yang kita ganjil genap nggak boleh. Nah kalau di Filipina bener-bener nggak boleh keluar rumah di kota itu Oh, kayaknya. karena ganjil genapnya dia gini bener-bener, oh ini tanggal 1, berarti yang nomor belakangnya 1 aja yang Ya. boleh keluar. Walaupun Mungkin yang gitu. yang lain ganjil kayak 3, 5 tetap nggak boleh keluar karena hari ini tanggalnya misalkan belakangnya 1/11. Bisa, Kayak mungkin, gitu. mungkin ya. Ini aku nangkepnya kayak gitu. Selanjutnya di Spanyol, ini pengendara yang pakai kacamata ataupun kontak lens harus punya cadangan kacamata atau kontak lens. Oh yang minus ya atau plus. Karena kalau ketahuan nggak punya cadangan bisa kena denda. Ya. Aneh sekali berarti kita Disiplin harus banget, bawa lebih dari 1 dong. disiplin loh. Ya jadi mungkin maksudnya kalau rusak atau ketinggalan ada cadangan. Wow, oke, keren. Nah dari Spanyol kita beralih ke Thailand. Kalau di Thailand ini pengguna sepeda motor diwajibkan menggunakan kaos ataupun kemeja. Artinya jika ada pengendara yang nekat bertelanjang dada atau tidak, atau hanya mengenakan pakaian dalam seperti singlet, akan dikenakan hukuman tilang. Oh, oke. Iyalah kalau jarak jauh apa nggak masuk angin. Baru mau ya. bilang sakit nanti. Semeriwing tuh, kerokan ntar belakangnya. Aduh, oke. Tapi kalau ngomongin tentang nyetir juga ada pengalaman seru apa sih kalau ngomongin ke Nuka waktu awal-awal bisa berkendara? Kalau saya mah ini dulu belajarnya pakai mobil temen. Jadi saya kerjanya dijemput buat nyupirin temen-temen. Karena saya belajar. Oh, oke. Kalau aku memang kursus. Wah kursus, itu kalau kursus ini ya? Yang di sebelah juga ada Ayap. kopling sama gasnya ya? Iya, betul. Itu jadi dulu guru kursus mobilku ya. Hati-hati ke jangan ngebut. Tiba-tiba kenapa? Ya saya rem lah, kamu main kenceng-kenceng aja kata dia. Tapi lucunya setelah selesai kursus ditantang tuh untuk ke jalan tol, kan katanya wah kalau tol mah enak, nggak jalannya lurus aja. Iya. Tapi saya lupa kalau daerah-daerah Jakarta khususnya Pancoran itu kan jalannya agak nanjak ya. Oh iya, Itu bagi pengendara yang baru bisa pakai tuh agak-agak. kopling ya, nggak metik ya, deg-degan. Iya, Ya. mobilku ini kan soalnya manual. Deg-degan ya. Rrrr. Basah tangan. Iya basah tangan. Itu mau Rem tangan. rem tangan mau diturunin gitu, itu kayak ngedrift. Ngang. Oh iya, karena gasnya digedein supaya mesinnya nggak mati ya kan. Biar dia nggak mundur. Iya, injak terus koplingnya anak muda. Terus selamat berkonde di sebelah kiri kakinya ya. Pegel kaki kirinya. Jakarta lagi bawa. Nah jadi itulah hal-hal yang kalau inget lucu ya dulu. Kalau sekarang mah nyantai aja. Ini bro. ngomongin tentang Nuka masuk nih. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pengemudi pemula saat melewati jalan tol. Oh, selain itu bayar tol ribet gak sih? Waktu awal-awal nyetir saya agak ribet kalau mau bayar tol atau Enggak. bayar parkir. Enggak, saya agak susah menyampingkan kanan. Enggak sih. Saya agak ribet tuh waktu dulu. Enggak ada. Aku malah parkir dari awal ibaratnya jago. Oh, parkir jago? Parkir Parkir jago. mundur jago? Parkir Oh, mundur. keren. Pas tanjakan saya lupa Oh. kalau daerah-daerah Pancoran itu kan Kita kebalik. agak aduh, terus berhentinya pas bener jalanan lagi nanjak. Ini bagaimana ini, geget saya Iya, geget. itu kategorinya sifat gugup tuh. Kategori Iya. sifat gugup saat berkendara, dan ini sangat berbahaya dan berpotensi menjadi penyebab pengemudi melakukan kesalahan. Ini dikutip dari Kumparan yang udah mewawancarai senior instructor sekaligus founder dari Jakarta Defensive Driving Consultant atau JDDC ya, Jusri Pulubuhu. Dia juga mengatakan bahwa ini ada beberapa poin yang harus menjadi catatan bagi pengemudi pemula saat berkendara di jalan tol. Yang pertama adalah sesuaikan kecepatan dengan sekitarnya. Ya. Gitu. Kecepatannya harus disamain. Betul. Ya jangan kalau baru belajar mendingan jangan ngebut-ngebut deh ya di jalan tol. Karena bahaya guys kalau tiba-tiba kita nemu tikungan, Ya. jalanan yang agak-agak belok-belok, agak-agak nanjak, itu bahaya. Ya. Terus jangan juga nih, kalian harus menghindari ya perpindahan jalur kalau di tol kan dari kanan, di tengah, mau ke kiri. Ya. Jangan dadakan dan selalu dari jauh-jauh sebelum kalian mau ngambil ancang-ancang mau pindah jalur itu lampu sen udah nyala. Iya, pakai lampu sen untuk kasih tahu yang di belakang kita mau belok Ya, arah jadi mana. kalau kalian nggak pakai lampu sen atau main ini jangan nyalahin kalau dari belakang akhirnya kejadian tabrakan beruntun nih, banyak kan begini nih. Betul, dan pastikan juga bahwa kosong di belakang kanan atau kiri kita di jalur yang kita mau masuk gitu.
Selanjutnya gunakanlah untuk pengendara baru kalau mau enak gunakanlah jalur paling kiri. Ya, bisa lambat kan jalannya. Iya, jalur lambat atau mungkin dikhawatirkan soalnya kalau misalnya langsung ke jalur kanan atau mungkin tengah, mungkin ada tekanan dari apa ya, kayak intimidasi gitu dari mobil yang udah pengen kenceng gitu kan. Ya karena memang jalur kanan jalur ini kan kenceng. untuk jalur kencang dan mendahului ya gitu. Jadi Ya. jangan di kanan dulu kalau kalian masih agak-agak grogi bawa mobilnya. Betul. Terus gunakan pilih rute perjalanan sebelum memulai perjalanan. Sekarang kan map sudah Sekarang banyak enak banget. Nggak kayak kita dulu ya. Sekarang enak, harus Jadi pilih kalian mapnya dulu. sebelum ke tempat lokasi cek dulu di map kira-kira jalanan yang nggak macet dari lewat mana ya. Betul. Biar kalian juga, karena bagi pemula macet itu juga tantangan. Betul. Gimana caranya ini nahan kopling atau berhenti dulu kah, nurunin gigi kah, atau Iya. kayak gimana, jaga jarak dengan mobil depan gimana. Main Nah, di itu gigi 2 aja atau gimana itu. memang feeling sih ya. Iya. Feeling bawa kendaraan tuh pakai feeling memang. Dan selanjutnya hati-hati juga terganggu dengan situasi di luar mobil. Usahain fokus aja di arah depan. Itu benar sih karena kadang-kadang yang namanya polisi cepet itu banyak kebantu. Tapi kalau menurut saya banyak juga jadi fokusnya belah ngeliatin mereka gitu. Jadi merusak fokus saya. Kalau menurut saya ya. Tapi banyak juga kesempatan yang sangat ngebantu sih kalau buat saya. Yap. Oke. Dan selanjutnya jangan sampai juga keganggu dengan handphone. Kan niatnya dibantu dengan map misalnya, jangan sampai keganggu gitu loh gara-gara si handphonenya itu. Mental juga tadi ya belum disebut. Oh iya. Kendalikan mental berkendara. Ini feeling maksudnya Nuke nih di sini ya kayak tadi tuh. Jadi hindari kalian ini kalau berbicara mental, mata kaliannya harus awas nih. Kaca kiri, kanan, kiri atau yang depan itu. Jadi bener-bener nggak boleh kita pandangan cuman waktu itu aku dibilangin gitu. Jangan lihat ke depan aja Nuke, kanan kiri kamu dan Iya, belakang. spion-spion. Iya itu harus dilihat dari kaca-kaca. Oh iya, jadi mata bener-bener harus jeli kayak kanan, kiri ini gimana nih mau belok depan juga gimana. Benar-benar ya, antar kota, antar provinsi, Antar kota, akap ya, antar supir akap. provinsi. Iya. Anyway, luar biasa. Jangan lupa poin terakhir adalah untuk melakukan penyesuaian dan adaptasi dengan cepat. Ini gak cuma dari aspek mobil aja, situasi kota baru atau lingkungan baru juga bisa bikin kita kadang bingung, keder gitu. Ini lewat mana sih? Kita udah lewat jalan sini atau belum gitu kan? Nah ini perlu melakukan penyesuaian dan adaptasi dengan cepat agar kita nggak gugup dalam melakukannya. Jadi penyesuaian sama daerah sama adaptasi itu penting banget. Kayak contoh aja nih, kalau misalnya di jalan tol kan kendaraan lebih cepat. Nah kita harus bisa menyesuaikan itu kayak gitu. Ya untuk kalian yang lagi kursus atau lagi belajar, Nuke sih cuma nyaranin kalau untuk pertama kali belajar lebih baik menggunakan mobil manual biar kalian ngerti. Iya, ahli banget nih. Enggak, masalahnya banyak kejadian bener loh, bener orang-orang belajar pakainya Matic, abis itu Dia nggak tahu keadaan mobilnya. dan di saat urgent mereka harus mengendarai manual mereka nggak bisa. Nah kalau kalian belajarnya dari manual, Matic pun kalian akan bisa. Otomatis itu akan bisa. Jadi kalian bisa dengan cepat adaptasi itu tadi seperti yang di Betul terakhir kan. sekali. Dan selanjutnya nih kita ada ini nih, kalau dari tadi Nuka udah bahas, iya nih kita kita mentalnya harus kuat dan segala macam. Kalau misalnya kita stres akibat menyetir, ini saya ada beberapa cara untuk mengatasinya. Ya karena kita menyetir apalagi di Jakarta ya, Jabodetabek deh, itu akan membuat tingkat stres tuh lebih cepet. Ya iyalah lewat kita stres sendiri sih. Ini berkaitan juga sama kemacetan gitu kan. Tingkat stres berkendara ini erat kaitan dengan lama waktu dalam perjalanan macet Betul. gitu kan. Nah itu berdampak ternyata untuk kesehatan kita ya Yap. semuanya. Apalagi kondisi jalanan kadang kan kondisi jalanan kita juga nggak umum ya. Ini contoh yang unik aja nih, di sisi kiri harusnya buat jalur buat jalur pelan-pelan, buat jalur lambat gitu, tapi yang ada buat parkir gitu kan. Jadi Iya. kita harus bisa stres juga kalau yang kayak gitu kan. Kita Atau harus bisa malah mengendalikan. jalur kiri sekarang lebih banyak digunakan untuk mendahului daripada jalur kanan. Betul. Untuk Iya, itu nyelah. juga kesel. Dan ini nggak cuma di jalan tol, masalahnya di jalan raya juga. Iya, nah itu berbahaya sih guys ya. Apalagi ada daerah-daerah juga, ini nggak cuma di kota Jakarta, saya tahu di luar juga yang kalau di jam tertentu jalur kirinya hilang jadi pedagang. Ada di daerah lain juga ada, udah emang buat dagang gitu kan. Jadi kita harus membiasakan juga. Tadi kok lewat sini kosong, malam-malam Jangan, gitu kan. jangan. Itu udah beda, jadi kita udah harus ngebiasain juga, harus bisa beradaptasi. Oke. Dan selanjutnya dampak stres saat berkendara ini kan terhadap kesehatan yang saya tadi udah bilang. Iyalah, lamanya waktu dalam perjalanan itu bisa bikin stres.
Dan akibatnya adalah ini bisa ada yang namanya peningkatan kadar gula dan Wow. kolesterol darah. Wah, kan ngeri kan? Males kan? Jadi ini dampak dari peningkatan hormon kortisol yang nggak kekontrol. Mm-mm. Kondisi stres saat berkendara juga bisa disebabkan kita mungkin kurang aktif bergerak karena kan nyetir doang, Betul. gitu kan? Akibatnya tubuh lebih lambat melakukan metabolisme terhadap gula darah. Ih, serem. Terus bisa buat kalian memang nih jadinya meningkatkan tekanan darah Oh. kalian ya. Stres, tekanan darah pasti naik. Ya, memang pengaruh banget nih sama tekanan darah seseorang ya. Ini kayaknya banyak terjadi di video-video viral lalu lintas yang orang marah-marah nih, kayak tekanan darahnya harus dicek. Mm-mm. Nah, seperti itu. Nah, kalian juga ternyata bisa mengalami gangguan tidur Ya. loh. Efek stres berkendara ya kan, karena lelah banget pastinya kan. Kayak kita nih pulang kerja terus macet, belum lagi ketemu sama pengendara-pengendara yang suka seenaknya di jalan gitu. Tuh lelah deh pastinya besokannya. Kalian nih bisa aja yang tadinya lelah jadi insom, nggak bisa tidur gitu. Oke, dan selanjutnya ini juga bisa memicu gaya hidup yang tidak sehat ya. Jadi kita mungkin nggak sadar, tapi stres saat berkendara nih sangat menghabiskan banyak tenaga karena cenderung ini terjadi dalam waktu yang lama. Iyalah kan macet gitu kan. Jadi kita kehilangan waktu untuk berolahraga juga, dan ini bisa memicu yang namanya pola konsumsi yang kurang sehat karena menyebabkan keinginan memakan makanan tinggi gula dan lemak lebih banyak. Iya. Oh, oke. Iya, jadi pengen bawaannya makan enak pasti manis sama banyak lemak. Iya, karena kayak tenaga kita tuh udah capek banget gitu di jalan kan. Nah, yang selanjutnya ini bener banget nyari punggung guys. Apalagi kalau macet Jakarta ya kan, ini punggung kita udah duduk kayak gitu terus pasti capek Sakit gitu. punggung. Ya ini pasti postur duduk kan waktu bener kita bisa belak-belak Iya. kayak gini, ujung-ujungnya nyari punggung dah. Iya, kan lagi macet. Dan Iya. selanjutnya adalah cara mengatasi stres saat menyetir. Yang pertama adalah ubah persepsi tentang lamanya berkendara. Jadi dinikmatin aja kali ya. Ini merupakan cara paling sederhana untuk mengatasi stres dengan menyadari bahwa lama perjalanan adalah hal yang tidak dapat dihindari. Jadi just enjoy it, ini adalah konsekuensinya, nikmatin aja. Gunakan waktu berkendara untuk berpikir dan menenangkan diri sejenak dari berbagai aktivitas yang menyita konsentrasi kita. Pertimbangkan juga ada atau tidaknya alternatif lain untuk menempuh perjalanan Anda. Kayak mungkin ganti transportasi umum, atau mungkin bawa sepeda mungkin kalau misalnya jaraknya nggak jauh-jauh banget. Jadi hal kayak gitu bisa memperbaiki mood. Kita harus mencoba dengan berbagai cara gitu Iya. kan. Walaupun agak-agak memang kalau di Jakarta ini agak susah ya diterapkan. Saya sebelum pandemi masih suka tuh naik kereta gitu-gitu. Masih berani. Pas pandemi ntar dulu deh. Iya ya. Ya karena angkutan kita kan rame banget gitu. Waktu dulu sih nggak apa-apa. Saya nggak takut rame. Sekarang saya takut. Nah, oke. Nah, yang kedua ini yang biasa Nuka juga sering lakukan di jalan kalau udah macet, dengerin musik yang Nuka lagi suka gede, agak dibesarkan volumenya, nyanyi-nyanyi. Nyanyi ya. Jadi lupa gitu loh, ini macet, ini udah 2 jam loh gitu, aku masih belum sampai rumah juga gitu, kayak bete banget. Dan ini agak sedikit membantu sih memang mendengarkan musik ya. Oke, dan selanjutnya adalah lakukan gerakan stretching di mobil. Nuka pernah nggak? Saya nggak. Iya. Oh, Coba kasih lihat begini, contohnya. Aku begini. aku Lurusin begini, tangan ke atas ya. pegel atau bunyi enak banget itu guys. Gini, crack. Ah, kereta kabal-abal. Oh bukan. Gini, kereta apa gini ya. Ya stretching aja karena kan kita pasti pegel, kondisi tubuh kita ini nggak akan bisa. Kalau aku tuh nyupir itu atau berkendara nggak suka bangku tuh yang terlalu sampai Tegap ya. begini banget, itu malah sakit. Jadi kan aku biasanya kan Oke. agak-agak begini. Jadi kalau lagi macet lampu merah stretching dulu dikit-dikit. Baik. Dan selanjutnya bisa juga dengan mengkonsumsi camilan sehat kayak buah potong yang banyak vitamin C. Itu salah satu contohnya tuh. Iya. Supaya bisa mengendalikan hormon stres. Wah. Coklat sih guys kalau aku. Lapar lu. Bukan stres, biar relax aja gitu kalau aku ya, makan coklat kayak minum kopi biar nggak ngantuk. Karena macet itu kan penyebab utama kita ngantuk. Oke, iya. Karena kita bete kan nunggu Macet. ya. Ngantuk guys. Kalau Dan selanjutnya adalah penuhi kecukupan waktu tidur. Kalau waktu tidurnya optimal, di jalan pasti aman-aman, lebih aman-aman aja, bisa terhindar dari stres gitu kan. Terus kalau udah harus dihindari juga kegiatan atau aktivitas yang bisa mengurangi jam tidur kayak nonton TV di malam hari misalnya. Itu bisa dicoba. Iya betul ya. Tapi kalau udah capek sih kayaknya yakin lah tidur kalian bisa langsung pulang. Iya bener juga. Kan udah macet, udah capek. Udah capek kayak sampai rumah tuh langsung yang
blok Udah gitu. langsung tidur aja lah gitu Teler kan. gitu. Dan cara mengatasi stres saat nyetir nih ada satu yang suka saya gunakan juga, caranya adalah berangkat lebih awal. Setengah jam sebelum jam macet tuh udah berangkat. Ini bisa menghindarkan kita dari stres gitu Nuka. Betul banget ya. Jadi pemirsa itu tips dari kita. Ya. Kalau kalian udah mulai stres, inget aja apa kata kita tadi. Banyak banget kalian bisa nyiapin waktu berangkat lebih awal. Itu sih sebenarnya cara ampuh ya. Karena kita udah pasti tahu nih jam-jam macet di Jakarta nih antara jam 9 sampai jam 10 dari jam 8. Ya udah berangkat lebih awal. Jangan jam 8 Itu berangkatnya. harus bisa beradaptasi sesuai kota masing-masing juga. Biasanya jam berapa nih macetnya di kota kita gitu kan. Dan jangan lupa juga selain tadi jurus berangkat lebih awal Yap, untuk menghindari stres, tadi kita juga udah ngebahas banyak hal tentang etika berkendara di jalan raya. Dan itu kita kasih tahu ke diri kita masing-masing juga ya. ya karena sebenarnya sih aku Kita sadar. yakin kita di Indonesia nih sering melakukan kesalahan apa yang tadi kita udah sebut ya. Tapi main bener, handphone, nggak ngaku- pakai sabuk pengaman. Nuka ngaku agak kurang disiplin. Saya ngaku, saya agak kurang disiplin. Ya, jujur sih penggunaan handphone saat berkendara masih sering saya lakukan. Iya, jangan dicontoh ya pemirsa. Jangan. Dan thank you buat udah nemenin kita nih Yep. di episode kali ini Hai Indonesia. Betul. Kita akan ketemu lagi on another episode of Hai Indonesia. berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Nuka Azita pamit undur Kita diri. Sudiro juga pamit undur diri. Bye. Bye bye. Yeay.